Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sa'adatil quswa wa ala alihi wa sahbihi masabihil huda. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam menjalani hidup kita pasti bertemu dan merasakan dengan yang namanya ujian, cobaan dengan segala bentuk dan modelnya. Beberapa bulan ini kita hidup di masa-masa yang penuh dengan kesulitan karena faktor pandemi COVID-19. Membuat hati kita tidak tenang, membuat jiwa kita tidak damai, kita tidak tentram, menjalani aktivitas merasa ada kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu menghantuinya. Adalah Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin memberikan 3 kunci kepada kita agar supaya dalam menjalani hidup ini memiliki jiwa yang tenang, hati yang damai. Pertama, menurut Al-Ghazali adalah tawakal dalam urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah dalam urusan rezeki. Karena sejatinya manusia ini sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang termaktub dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada sesuatu apapun yang melata di atas bumi termasuk manusia ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini artinya adalah kita percaya sepenuhnya kepada jaminan dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingat para pemirsa, tawakal yang harus kita lakukan wajib didahului dengan yang namanya ikhtiar. Wajib diawali dengan yang namanya usaha. Karena adalah hal yang mustahil hanya dengan melihat nasi di atas piring bisa memberikan rasa kenyang kepada kita. Tanpa ada proses menyuapkan nasi dari piring ke dalam mulut bisa memberikan efek kenyang. Menyuapkan nasi di atas dari piring ke dalam mulut ini adalah bentuk ikhtiar kita, salah satu usaha kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah berupa kenyang. Kunci kedua yang diberikan Al-Ghazali agar supaya kita memiliki jiwa yang tenang dalam menjalani hidup adalah ridha terhadap takdir, keputusan atau ketentuan yang Allah tetapkan. Menerimanya dengan lapang dada, dengan senang hati, tidak mengeluh atau bahkan jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun Allah tahu betul mana yang terbaik dari yang baik untuk hamba-hambanya. Orang-orang yang ridha terhadap takdir Allah, yang mau menerima dengan keputusan dan ketetapan yang Allah berikan, maka dia akan merasakan keberuntungan dan kebahagiaan, dan dia selalu berada dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, "Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun." Seandainya mereka sungguh-sungguh ridha terhadap apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, maka Allah akan memberikan dan Rasulnya sebagian dari karunia-Nya. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami kepada Allah lah berharap. Di dunia, di akhirat, orang-orang yang ridha terhadap Allah akan mendapatkan balasan pahala yang besar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang sama, surah At-Taubah, Allah menjelaskan, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannat lahum fiha na'imun muqim. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat, ridha dan memasukkan mereka ke dalam surga. Lahum fiha na'imun muqim. Mereka hidup di dalam surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak ridha, tidak rela, tidak menerima dengan lapang dada atas takdir dan keputusan yang Allah tetapkan, Allah memberikan ancaman kepada mereka dengan cara Allah memerintah untuk mencari Tuhan selain Allah. Dalam hadis qudsinya Allah menjelaskan, "Man lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir ala bala'i
wa man lam yashkur ala nu'amai falyattakhid ilahan siwai. Barang siapa yang tidak ridha dengan takdirku, tidak mau bersabar dengan ujian yang aku berikan, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan, falyattakhid ilahan siwai, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Inilah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau ridha, yang tidak rela dengan lapang dada atas keputusan atau takdir yang Allah tetapkan. Yang ketiga, kunci agar supaya kita menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh ketenangan dalam hati adalah sabar. Artinya tabah, tidak mengeluh, tidak gelisah, atau bahkan jangan sampai kesal hati karena ujian, karena musibah atau kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan. Sebab kita meyakini Allah yang menciptakan manusia, tentunya Allah tahu betul kapasitas kemampuan yang dimiliki ciptaannya. Dan Allah tidak akan pernah zalim dengan cara memberikan ujian, dengan cara memberikan musibah, dengan cara memberikan kesulitan-kesulitan dalam hidup kepada makhluk ciptaannya, kepada hamba-hambanya melebihi batas kemampuan yang ia miliki. Oleh karenanya, apapun bentuk musibah, apapun bentuk ujian, kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan, termasuk pandemi COVID-19 ini, kita harus menjalaninya dengan penuh kesabaran agar supaya dalam menjalani hidup kita penuh dengan keikhlasan. Inna ma'al usri yusra, habis gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan 3 kunci yang diberikan Al-Ghazali ini bisa kita mengamalkannya dalam kancah kehidupan nyata, sehingga kita merasakan ketenangan hati, ketentraman jiwa, kita beraktivitas tidak merasa terganggu, beribadah dengan khusyuk, bermunajat dengan merasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.